Ngapain kita begini Bang? Main kita. Main lihat danau. Lar, apa yang mau kita apakan ini, Lar? Lo angkatan berapa sih, Lar? Di apa nih? Kuliah. Kalau kuliah gue 13, gue telat setahun. Oh. Gue telat setahun karena waktu itu gue sempat kerja di retail. Lo kerja di retail? Alfamart lah. Oh, Gitu. Berarti lu lulus SMA-nya? 2012. Oh, 2012. Masuk kuliahnya 2013. 2013. Sempat kerja dulu. Ya kurang lebih waktu itu 8 bulan. Nah, ketika gua memutuskan untuk kuliah, sebenarnya kan pengen bokap ya. Dia tuh pengen banget, almarhum bokap gua pengen banget gitu punya anak yang Kuliah lah gitu. Ya, Karena bokap kan cuma sampai SMP kalau nggak salah. itu target nyuruh lu kuliah, sorry gue potong, biar ada foto orang wisuda di ruang tamu gitu gak sih? Iya jadi. Kenapa ya Bang kalau yang kayak gitu Iya itu lah, harus banget gitu. Harus banget kan? Dipajang kan? Iya gak sih? Iya kan? Jadi misteri juga sih. Jadi misteri gak lo? Kalau ini temen gua, dia orang Lampung. Ini gua nggak rasis atau apa ya. Iya. Mungkin terjadi di daerah lain. Cuman literatur gue cuma sampai di Lampung karena dia orang Lampung. Di Lampung itu, Lar, kacamata itu jauh berbeda sama di sini ya. Kayak di Lampung itu cuma 2 yang kemudian jadi kebanggaan orang tua. Satu, lu PNS, Iya. atau lu kerja berbaju dinas, berkedinasan, atau lu pegawai bank. Kayaknya rata deh Bang ya. Iya gak sih? Yang kayak gitu rata deh. Kayaknya ya. Oh, lu juga mengalami fenomena itu. Sorry, lu Iya. orang mana? Asli? Indramayu. Oh, Indramayu. Aslinya gue orang Indramayu. Cuman memang kalau waktu itu bokap tuh nyuruh gue kuliah karena memang itu tadi strata pendidikan di keluarga gue itu mentok cuma di Selesai di SMA. SMP malah. Oh, serius Gitu. lu? Iya, kalau nyokap gue cuma sampai SD. Gitu. Oke. Nah, kan waktu itu gue sempat mengkantor. Oh, lu udah punya kantornya dulu, udah sempat kantor. Iya kan kata gue nyokap SD. Bokap SMP, ya gue SMA cukup lah gitu. Iya, bener. Ya kan? SMA Kenapa cukup gua lah. harus lompat gitu ya kan? Iya gitu. Kata gue biarkan itu jadi beban adek gue yang harus kuliah. Gitu. Oh gitu. Apa gue kerja nanti di sela-sela kerjaan itu kan gue juga bisa bantu adek gue gitu kan. Iya. Kira-kira begitu waktu itu gue mengkantornya. Karena gimana ya Bang, gue lulus SMA kan di Indramayu gitu ya. Gue sekolah tuh pindah-pindah nih. SD gue di Jakarta memang. Oke. SMP itu gue pesantren di Subang. Nah SMA gue ngikut sama nenek gue. Sempet pesantren setahun, habis itu keluar lah. Habis itu gue tinggal sama nenek gue di kampung di Indramayu gitu. Pindah-pindah. Nah di Indramayu itu gue nggak tahu kalau ada sekolah lagi setelah SMA gitu. Oke, bukannya lu nggak mau kuliah? Bukan gue nggak mau kuliah, karena memang rata-rata ya di tempat gue itu jarang banget ada yang sampai kuliah gitu. Oh, stratanya mentok di SMA. Gue nggak punya gambaran. Oh ternyata ada loh dunia kehidupan kuliah itu tuh ada gitu. Itu gue nggak tahu gitu di Kacau. bahkan di teman-teman SMA gue aja gitu ya ketika gue ngobrol sama mereka pasti jawabannya kerja, pilihannya tuh kalau nggak ke Jepang. Rata-rata gue nggak tahu ini jadi stigmanya orang Indramayu kebanyakan gitu ya, atau memang di daerah gue doang gitu. Gue nggak tahu juga gitu kan. Nah mereka setelah lepas SMA itu pilihannya kalau nggak kerja ke luar negeri gitu ya. Jadi TKI ya, TKI ya. TKW gitu. Nah kalau nggak ya udah merantau lah dari Indramayu ke Jakarta. Ke Jakarta, ke Batam, kota besar lah ya. lah gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi gue nggak punya gambaran sama sekali apa itu kuliah. Berarti gitu. kan itu kayak kan banyak juga kalau kita lihat-lihat berita itu kan yang ngomong bahwa memang ekosistem bangsa kita ini masih jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain ya. Iya betul. Nah kalau kita
coba bedah lagi lebih jauh, Indonesia ini kalau misalnya mau kita bedah lagi, Jakarta ini 10 tahun atau 20 tahun lah di depan dari kota-kota atau kabupaten-kabupaten lain gitu kan. Iya. Karena gue nggak punya contoh juga orang yang model nggak ada ya. Iya, yang habis kuliah terus sukses atau gimana gitu ya, atau dia punya cita-cita ngebangun desa atau apa gitu. Nah. Gue nggak punya contoh juga gitu, nggak punya role model Emang yang kayak kepala desa sono nggak bisa jadi role model. Nah, ini juga yang menarik, Bang. Kepala desa gua, bukan kepala desa lah, bahkan Apaan sih di ada sana orang sebutannya? terkaya. Ada orang terkaya di situ. Aipan Indramayu, daerah lu namanya apa? Cadas Ngampar, tapi orang lebih kenal Haurgelis. Haurgelis lah, oke, Cadas Gitu. Ngampar aja biar gampang nyebutnya Iya, lah. Cadas Ngampar. Nah, di tempat gua itu gitu, orang kayanya itu lulusan SD, tapi dia punya sawah yang banyak. Oke. Terus dia punya kandang sapi yang banyak, bahkan sekarang dia udah mulai mengembangkan bisnis ke beli bis gitu. Oh, Untuk- bikin PO-PO bis Iya, gitu ya. bukan PO malah yang buat disewa jalan-jalan sekolah atau Oh, apa bisnis yang kayak pariwisata. gitu. Oke, kayak hibah utama lah ya, Iya, gitu lah ya. bis-bis gede. Nah, dia mengembangkan bisnis sampai ke sana gitu. Jadi menurut lu, tapi kan Memang nggak ada role model. Tapi lu sepakat nggak bahwa pendidikan itu meningkatkan probabilitas kita keluar dari kemiskinan? Lu sepakat itu nggak? Bahwa pendidikan salah satu jalan menuju salah satu jalan bagi kita untuk keluar dari zona kemiskinan. Iya. Lu sepakat nggak itu? Sepakat. Karena Ini Bang, yang bikin gue sepakat itu kalau kita nggak sekolah kan nggak ada yang nge-trigger buat tahu sesuatu atau Ya. apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Pilihan nanti di tengah jalan dia mau putus sekolah atau enggak itu kan urusan lain gitu ya. ya itu putusan lain lah. Tapi seenggaknya dia tahu ada jenjang apa segala macam semua dari Itu kembali ke dia kan, kalau Iya. misalnya dia putus di tengah, apapun masalahnya ya Iya, mungkin ya, iya. dengan segala macam problematika lah ya kan. Iya. Tapi kita ngapain ngomongin yang berat-berat gini sih Bang? Nggak tahu lah itulah. Gue kalau udah ngomongin pendidikan itu gue agak sedikit gimana lah. Karena gue juga gue jujur pendidikan gue juga nggak tinggi-tinggi banget. Tapi gue suka belajar itu, gue suka. Iya. Nah, kalau ngelihat Nah, lu pendidikan sendiri sekarang. deh, lu sendiri. Tapi Nah. lu sebelum kita jauh ke sana nih, Bang. Nah. Lu sendiri, lu memang dari kecil di Jakarta atau memang lu berpindah-pindah? Nggak, gue lahir Padang lah. Lahir Orang Padang. tua gue dua-duanya orang Padang. Almarhum bokap Padang, nyokap Padang. Terus gue masuk Jakarta itu 97, gue umur 6 tahun. Gue mulai sekolah 1 SD itu sudah di Jakarta. Iya. Tepatnya sekarang, dulu masih Jakarta, sekarang sudah Tangerang Selatan. Di Rempoa gue. Sekarang sudah jadi Tangsel. Oh, berarti emang itu dulu Jakarta masuknya itu. Ada pemekaran Tangerang Selatan kan. Tadinya kan Tangerang semua tuh, jadi Tangerang Selatan masuklah karena berbatasan banget gue sama Jakarta Selatan. Akhirnya jadi Tangerang Selatan. SD gue di situ, SMP gue, gue mau memulai pertualangan hidup gue di SMP. Di SMP itu emang kayaknya masa-masa Masa-masa gitu. kacau itu SMP. Di saat gue udah mau mulai mengenal pergaulan kan, dengan segala macam plus dan minusnya lah ya. SMP gue, jadi gue dulu kalau sekarang tuh kan ada namanya zonasi kan ya. Zonasi dulu tuh rayon namanya lah. Namanya rayon. Rayon. Kayak zonasi juga. Militer banget gitu ya. Betul, kayak rayon namanya juga bekas. Ini kan masih Iya. sisa-sisa New Era kan, Orde Baru ya. Enak nggak nyebutnya New Era ya kan? Kayak lebih ke Gen-Zian gak sih? Nah, ketika rayon itu gue lulus SD itu, rayon gue itu sekolah gue SMP 178 dekat rumah, salah satu favorit juga. 2 SMP 29. 29 itu sekarang sebutannya Slayer. Slayer. Pernah dengar. Itu sekolahnya di depan Polsek Taman Puring. Oh. Itu pas banget depan Polsek Taman Puring tuh. Itu Slayer 29. Gue ikutlah tes kan. Lulus gue di 29. Cuman nyokap gue worry. Karena dia lihat juga kan mungkin perilaku gua ya kan. Iya, Ini anak udah mulai bandel gitu kan. Dia worry. Zaman itu tawuran itu masih gila-gilanya. Parah. Lagi parah-parahnya Makanya itu. kenapa salah satu alasan kenapa gua di pesantren pas SMP
Itu. Betul. Nah, itu yang dia worry. Dan gua apalagi ada di, lu bayangin, Taman Puring. Iya, Itu kan iya, pusatnya semuanya, Blok Iya. M, Majestic, Kebayoran Lama. Itu kan saat-saat itu pusat orang mau tawuran, pulang tawuran, menuju tawuran lah segala macam. Iya. Akhirnya Tapi di zaman lu itu sebenarnya kayak SMA itu kalau tawuran-tawuran gitu ya, nggak terlalu ini kan bang, nggak terlalu tenar gitu. Kayaknya di zaman lu itu lebih tenar anak-anak SMP yang boom. Ya betul, kalau itu gue sepakat. Di zaman gue waktu itu kayak budut, nggak terlalu berisik. Iya. Terus kapal, waktu itu kan budut, kapal, terus apa namanya, Dayak, Borcil. Borcil, Borobudur Cilandak, Borcil. Nah itu 4 itu kan yang ya kalau bisa dibilang basisnya banyak lah. Iya. Ya kan, dulu kan bahasanya Blok M. Blok M. Jadi dulu kan basis masih angkutan umum Metro Mini itu masih aktif banget kan, Iya, karena iya, kendaraan iya. pribadi masih jarang lah. Nah itu kan ada jalur-jalurnya. Nah jalur 5 itu, koreksi ya kalau gua salah, gua lupa. Cuman jalur 5 itu 69 Blok M Ciledug, 74 Blok M Rempoa, 72 Blok M Radio Dalam, itu jalurnya yang pegang anak kapal. Pakai baju biru-biru. Iya. Ya, lu sering lihat kan anak kapal tuh penerbangan itu biru-biru. Nah, Yang mereka kalau yang pegang. yang kalau tawuran bawa Oh kacau, kacau itu. Nah itu gara-gara itu gue nggak dimasukin di situ lah. Nggak boleh. Padahal gue keterima di Slayer. Kata nyokap gue, based on gue Padang, nyokap gue. Nah Padang itu kan identik dengan Muhammadiyah ya, kental. Iya, Ini iya. Muhammadiyah. Akhirnya gue dimasukin Muhammadiyah 17. Doski lah. Doski, Iya. Doski lah gue, Muhammadiyah 17. Di Muhammadiyah 17 itu gue ya karena mungkin udah mulai ada denial dalam diri gua. Ya gimana sih, lu diterima di Slayer tapi lu sekolah jadi di Doski, di swasta. Iya. Gimana nggak sih? Bukan karena gua nggak bisa, cuman ya di zaman itu kan nggak ada ruang negosiasi. Maksudnya kita belum sampai pada kehidupan itu, nggak kayak Iya. orang Barat yang bisa bernegosiasi sama orang tuanya kan. Kayaknya kalau sekarang lebih Sekarang kayaknya udah lebih lebih egaliter lah. Kalau dulu kan apa kata dia? Harus. Akhirnya 1 tahun pertama gua itu kalau A sampai E ya, nilai itu E lah gua. Kacau gua masuk sekolah jarang, sering cabutnya gua ke Slayer karena teman-teman gua banyak yang masuk Banyak di Slayer. Gua cabutnya ke sana lah, main kelas 1 akhirnya pas ngambil raport nyokap gua dipanggil lah sama guru BP. Pilihan cuma 2 lah. DO atau NU. Dulu ada istilah NU. apa itu? Naik kusir. Lu dinaikin, tapi lu nggak boleh terusin sekolah di situ. Oh, harus pindah Harus dan cabut, harus cabut. Nah, oke. Disitulah gue mulai. Ini nggak boleh dicontoh lah ya. Gue mulai kenal yang namanya narkoba itu masuknya dimulai dari situ. Kayak gue pertama kali kenal minuman di situ. Terus gue dikasih pil-pil yang gue nggak tahu apalah ya. Di zaman itu kan kita mencoba mengglorifikasi apapun yang baru kita tahu kan, seolah-olah udah paling keren lah kita itu gara-gara itu. Nah, singkat cerita nyokap ada kenalan Habib di Citayam. Oke. Habib di Citayam, bahwa gue bisa belajar agama di situ dan bisa sekolah juga. Akhirnya gue masukin di sana, Habib di Citayam sana gue. Berarti bisa dibilang mondok juga lah ya itu. Kayak mondok, betul. Habib di Citayam, selesai itu kelas 2 SMP gue naik ke situ. Sampai di Citayam gue di situ, nama Habibnya Habib Kamal, alhamdulillah sampai hari masih hidup, masih sehat dia. Habib Kamal di situlah gue belajar agama, belajar apa sama dia, selesai. Cuman nyokap masih punya keinginan buat gue the real mondok gitu loh, Lat. Kayaknya itu lu bukan mondok, lu cuman tinggal di tempat Habib. Kalau sekarang mungkin dikenalnya boarding school. Boarding school, betul. Nah, dia pengennya gue the real mondok akhirnya. Begitu selesai gue kelas 2, lulus gue, naik gue kelas 2. Kelas 3 gue pindah ke Garut. Garut. Itu pondok beneran. Namanya Miftahul Ulum. Masih ingat gue sampai sekarang nama pondoknya itu. Tapi pondoknya Salaf. Oh, Salaf. Salafi, betul. Iya. Jadi Sama Salafi kan lu paham lah ya kan, Iya, bahwa iya. ada yang sekolah, ada yang mondok doang Iya, gitu. iya. Gue mondok lah di sana. Masih di pondok Salafi itu gue sekolah lulus SMP di sana. SMP di sana, terus nyokap ngelihat ada di pondok lebih bagus lagi. Ini pondoknya bahasa Arab, udah mulai pondok modern gitu loh. Iya, Jadi kan agak literasi modern. nyokap dulu tentang pondok tuh nggak tahu, taunya pondok satu aja udah. Ternyata pondok tuh ada yang Salafi, ada yang modern. Akhirnya SMA gue masuk ke Al-Hikmah Brebes. Al-Hikmah Brebes, di situlah SMA gue.
Kelas Kelima Brebes gue masuk dulu namanya Madrasah Al Aliyah Al Khosoh. Iya dah. Jadi Madrasah Al Aliyah Khosoh itu dia komunikasinya pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Cuman boleh itu. Kalau komunikasi kita pakai bahasa Indonesia, kita kena punishment lah, apapun berbagai macam punishment dan berbagai tingkatannya lagi. Udah SMA di situ nggak lulus gue ternyata sampai kelas 1 doang gue SMA. Karena gue banyak hutang botak. Ya, Tawan pacaran, yang gitu-gitulah. Tawan main PS malam, gitu-gitu. Jadi karena udah botak, terus melakukan kesalahan lagi, hutang botak. Udah hutang botak 3 kali gua. Akhirnya gue pulang ke rumah lah. Pulang ke rumah, kata nyokap, ya udah kalau lu masih mau sekolah, lu sekolah di tempat yang gue tentuin. Kalau nggak mau, terserah jadi gembel lah. Udah mungkin orang tua udah mulai capek, udah kehilangan sabaran lah ngadepin gue lah ya. Ya udah, akhirnya gue dimasukin SMA, lulus lah gue SMA di Jakarta. Kuliah. Ini kuliah, ini fasenya nih. Kuliah ini, gue tes SIMAK UI, ISMTB. Pilihannya waktu itu sama UMB, ujian masuk bersama. Ujian masuk bersama itu 3 universitas, UGM, UI sama satu lagi gue lupa waktu itu apa. Unpad. 3 ini nih UMB. Yang gue ikutin cuman SIMAK UI sama UMB, ujian masuk bersama. SIMAK UI sama ujian masuk bersama. Nah ini lagi, gue nggak mau bilang salah ya nyokap ya, cuman mungkin ini jadi pembelajaran bagi gue untuk mendidik anak gue ke depannya, ke depannya, bahwa lu nggak bisa tuh paksain tuh anak lu menjadi apa yang lu mau. Nggak boleh egois lah terhadap itu. Mengutip apa yang dibilang sama Haji Deddy Mizwar di salah satu talk show itu kan, bahwa anakmu bukan milikmu. Anakmu itu bukan milikmu. Bahwa kemudian lu ngasih apalah batasan ya, bahwa lu nggak boleh cross the line nih di garis ini. Ya, tapi kalau lu sudah mendikte lu harus begini, yang ada denial. Dan itu yang gue rasakan. Nyokap pengennya gue masuk arsitek. Dia pokoknya orang-orang zaman dulu lah, gimana sih? Pokoknya yang keren itu eksak lah. Ilmu IPA lah gitu. IPS itu nggak keren lah gitulah istilahnya. Sedangkan di diri gue kayaknya agak menolak gitu. Gue disuruh masuk arsitektur segala macam, gagal lah semua itu gue. Tinggal satu pilihannya, karena kakak gue udah di UIN lebih dulu. UIN. Tes, ujian mandiri UIN waktu itu. Udahlah, tes lah. Gue pilihannya 2 waktu itu, perbankan syariah, satu sistem teknik informasi. Teknik ya, TI. Teknik informasi di UIN. Akhirnya gue masuk perbankan syariah. Udah, disitulah literasi kuliah gue selesai di UIN. Akhirnya bisa kenal sama teman-teman yang lain, bisa kenal sama lu juga ujung-ujungnya kan, walaupun kita beda kampus gitu kan. Nah poin gue sih itu Lar, bahwa gimana sih kita ini kan, apalagi laki ya Lar ya. Kalau lu nggak sepakat lu boleh bantah ini, tapi kalau bagi gue laki-laki itu harus pakai ilmu pasir. Maksudnya gimana? Ilmu pasir itu, lu kalau ambil pasir di genggaman lu giniin, lama-lama habis pasir di tangan lu. Tapi kalau pasir, kalau lu giniin tapi lu cuman giniin nih, lu taruh di wadah gini nih, paling angin-angin kecil yang bikin dia pergi, sisanya dia akan lebih steady. Jadi laki, mungkin ya gue nggak bisa juga ngambil dari sudut pandang perempuan ya. Based on gue aja, laki-laki itu nggak bisa ditekan.